Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Bagi Anda pecinta musik di tahun 90-an, tentu tidak asing akan sosok wanita cantik ini. Carolina Gunawan atau yang dikenal dengan nama panggung Alena Wu. Sempat merilis 3 buah album rekaman, kini Alena lebih dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu Mandarin. Dan lagu versi Mandarin bertajuk Lavender menjadi single pertamanya. Lama tak muncul di televisi, Alena kini tengah disibukkan dengan aktivitasnya mengurus anak-anak. Tetap bernyanyi dan aktif di kanal YouTube-nya. Yap viewers, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari penyanyi Alena Wu dengan sang suami Popo Fauza dalam Love Story. Viewers, suami Alena, Popo Fauza adalah seorang komposer sekaligus arranger musik terkenal. Namanya dikenal publik karena mengkomposisi sekaligus mengaransemen berbagai musik untuk film, televisi, iklan, dan jingle. Namun, siapa yang menyangka pria lulusan Box Hill of Music Melbourne, Australia ini ternyata jago berakting. Ditemui di sebuah lokasi syuting yang tak jauh dari kediamannya di kawasan Karawaci, Tangerang, Popo yang tengah beradu akting dengan lawan mainnya Mami Ike untuk sebuah sitkom menceritakan awal mula keterlibatan dirinya bergabung di sinetron komedi tersebut. Halo guys, ini lagi di acara sitkom Dokter Sintal. Ginilah aktivitas saya sehari-hari ya, bukan sih. Tawaran ini jarang banget tawaran main di acara gini. Jadi ini yang kedua kalinya bantuin sitkom Dokter Sintal. Tonton ya di YouTube, keren, lucu banget. Masa situ nggak tahu sih? Situ dokter kan? Pinter kan? Good. Hari ini acara sitkom ini dibantuin kita acara syuting Dokter Sintal ini hadir artis ibu kota kita. Panutan saya, Mami Ike. Dan ini ada Mami Ike jadi sosialita yang tajir. Jadi istri saya, istri. Saya jadi suami yang stres gitu. Yang dari tadi mulutnya suruh gini. Nah, gitu. Terus ini ada ini yang punya PH, Katawilah. Ini nih, ibu ini. Terus ini ahli Feng Shui. Ibu Linda. Jujur ya, mendingan aransemen musik deh dibanding ini. Ini hari ini sengaja dipilihin no dialog. Jadi yang jadi kayak orang gitu kan, seneng banget bisa jadi orang ini. Nah, ibu ini loh yang selalu menjerumuskan saya ke dunia acting. Dia percaya saya bisa acting katanya. Padahal enggak. Ini udah ke 66. Enggak. Kalau episodenya udah banyak banget Dokter Sintal. Kalau aku acting baru yang kedua. Yang pertama gagal, nggak bisa. Bukan gagal sih. Viewernya banyak, cuman aku ngulang-ngulang. Jadi sutradaranya untung sabar, nggak marah.
menghafalkan dialog paling susah, gila. Mbak di Mami Ika tuh tadi berjuih tuh bener-bener kayak surat kabar tuh yang dihafalin dialognya. Usai menceritakan aktivitasnya hari itu, Popo langsung menuju ke kediamannya untuk bertemu dengan istri tercinta Alena Wu. Hai pemirsa Love Story, saya Alena Wu, ini Popo Fauza. Mau tahu perjalanan cinta kita berdua? Ikutin ya. Lantaran sang ayah menyukai permainan piano Popo, Alena dan Popo akhirnya berkenalan. Meski Alena mengenal Popo saat usianya masih belia, namun wanita kelahiran 9 November ini justru memiliki keyakinan bahwa Popolah jodohnya kelak. Pertama kali ketemu dia pada saat akunya ngajar dia jadi guru piano waktu itu. Enggak, belum. Nah, dia lupa kayaknya. Aku sama papaku makan dimsum di restoran di Malang waktu itu, iya. Jadi aku sama papa makan dimsum di restoran, dia main piano. Jadi terus kita ngeliat kan, wih main pianonya keren banget nih, siapa ini? Terus kirain orang luar negeri karena muka dia kan nggak kayak orang sini gitu. Dan dulu rambutnya gondrong, jadi pakai lengan panjang terus dikuncir gitu. Terus yang nyamperin dia bukan aku, jadi aku makan aja gitu. Terus papa yang nyamperin dia, malah karena papaku kan musisi. Alena yang kala itu masih duduk di bangku SMP sempat mengikuti les piano dengan Popo. Meski kerap ditinggal pergi bekerja dan manggung keluar kota, Alena yang saat itu mengaku belum ada rasa terhadap Popo, namun ia selalu menghubungi Popo dengan cara meneleponnya jika Popo sedang berada di rumah. Umur 21, jadi dia masih kecil, masih SMP tuh. Iya, aku masih SMP. Terus ya kita les itu juga on and off karena dia masih rutin main-main band di mana-mana ya. Ntar ngelesin. 3 bulan persiapan, 3 bulan persiapan kamu masih bagus kok seingat aku. Terus waktu itu aku juga ngantor, kerja kantoran bikin iklan gitu. Di salah satu radio swasta di Malang waktu itu. Itu tuh. Terus kita tuh sering pisah karena dia band reguler. Mulai dari di Bali, di Kalimantan. Jadi tapi lucunya setiap pulang, zaman itu kan gak ada HP ya. Telepon rumah, jadi tiap aku mau cari dia, minta diajarin piano apa, aku telepon rumah dia selalu ada. Terus dia ngajarin aku waktu itu genrenya jazz ya, karena aku kan klasikal waktu belajar piano awalnya. Terus papa minta diajarin yang beda gitu, karena aku inget dia tuh jazz gitu. Jadi sampai sekarang nama dia di HP aku tuh Popo Jazz. Masih Popo Jazz, padahal mainnya gak nge-jazz. Jazz banget ya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Popo dan Alena semakin dekat. Meski terpaut usia 11 tahun, tak mampu menghalangi laju cinta keduanya. Lalu apa yang membuat mereka saling jatuh hati? Oh, waktu itu kita kayak sahabatan aja kali ya. Kayak aku ngelihatnya dia kayak temen yang mungkin aku tuh selalu siap untuk ditanya apa aja lah waktu itu kan. Aku tahu dia suka musik kan, jadi kayak ya siap yuk mau nanya apa gitu. Lebih ke sana sih, jadi lebih berteman. Jadi aku putus sama pacar aku, terus kita jadi lebih sering ketemuan, tapi belum berdua ya. Ketemuannya tuh selalu sama teman-teman ya, Po. Kayak circle-nya, kebetulan memang circle teman-teman kita hampir sama karena memang satu gereja. Jadi ke sono sini gitu ya sama teman-teman ya. Nah, lama-lama deket, terus kok klop gitu kan ngomongnya musik. Terus dulu aku tuh ngalamin sama pacarku yang dulu verbal abuse dan apa sih Po namanya mental abuse ya. Jadi dia tuh suka ngebanding-bandingin, terus suka marah sama aku, yang kayak gitu aku ngalamin lah. Waktu ketemu dia itu kayak ini orang kok nggak pernah marah ya sama aku, terus kayak sabar banget apa gitu, jadi nyaman aja. Sama-sama menggeluti dunia musik, keduanya berkesempatan membuat single.
Lagu tersebut berhasil mencuri perhatian salah satu direktur sebuah label musik, hingga keduanya mendapat proyek bersama. Hari demi hari, Popo dan Alena menjadi lebih intens bertemu, hingga akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Nah di situ tuh kita mulai ini kan dimintain satu album kan, terus mulai kerjanya intens banget, ini 10 lagu. Jadi pasti ketemu rekaman gini gitu. Nah, akhirnya ya jadian deh, nyantol deh. Aku tuh sempet setahun sama dia tuh nggak pakai status karena masih takut sama cowok istilahnya gitu. Takut sama cowok tapi suka gimana dong? Kamu sih kok dapet cowok kayak pohon beringin gitu. Nggak ada hari jadian, nggak ada hari nembak. Ya Bu ya, kayak jalan aja deket ya udah, terus komit aja gitu. Komitmen aja. Aneh ya. Heeh. Karena kita emang berdua memang kalau aku memang nggak pernah pacaran main-main gitu. Kalau dia pernah bandel dulu. Kalau Oh, cowok. jadi kalau aku ya begitu jadian sama cowok pasti serius. Dia juga tahu lah pasti aku serius, orangnya nggak main-main lah. Tapi kita lupa start ininya, pokoknya ingatnya kita udah 4 tahun lu pacaran. Terus akhirnya suatu saat aku nabung nih, beli cincin gitu. Terus aku langsung gak ajak makan dia, terus di hari, ya di malam itu ya, aku bilang kayak apa ya, aku bilang I love you gitu, pakai cincin, terus kayak itu serius banget tuh. Pakai kembang api nggak sih? Enggak ya? Oh nggak serius ya? Tapi buat aku tuh berkesan banget waktu hari itu ya kita makan di restoran favorit kita pokoknya. Terus tiba-tiba dia menceling hilang gitu. Hilang ternyata dia ke seberang jalan beli bunga. Terus balik-balik kasih aku bunga sama cincin. Dan cincinnya itu ada diamondnya. Itu bener-bener yang ya ampun ya anak. Maksudnya diem-diem dia nabung. Padahal kan istilahnya belum lama di Jakarta. Terus kerja tuh masih struggle gitu loh. Jadi masih ngirit, terus mobil tuh masih mobil second yang mogok terus. Yang tiap gajian minta setoran. Setelah menjalin hubungan selama 4 tahun, kesetiaan cinta mereka juga sempat diuji oleh ketidaksetujuan dari pihak orang tua. Di awal-awal hubungan mereka, ada sedikit keraguan di hati orang tua Alena, terutama sang papa yang di awal justru sangat menyukai Popo. Aku tuh nggak boleh sama papaku. Jadi lucu, papaku duluan yang deketin dia, papaku yang nyuruh aku les sama dia. Tapi begitu, loh anakku kok deket sama Popo, dia kayaknya baru yang kelabakan gitu. Padahal dulu kayak 11 tahun ini. Om nih. Padahal dulu tuh papa tuh sama dia tuh kayak temenan. Jadi papa kita tuh pernah sekeluarga besar ke Bali, dia lagi main di Hard Rock Hotel. Itu disamperin loh sama papa. Aku nggak diajak, dia pergi sendiri aja mau lihat bandnya Popo gitu. Jadi udah kayak temen sebenarnya kan. Jadi begitu kita deket, waduh itu kalang kabut papa aku. Karena kan kalau sama cowok-cowok yang dulu tuh langsung digalakin pasti. Pasti langsung galak, langsung root gitu kan. Kalau sama dia bingung posisinya gimana. Jadi menahan tapi nggak bisa galak juga, nggak boleh terlalu friendly juga gitu kayak. Itu yang bikin kita 4 tahun. Jadi sebenarnya kalau yakin serius tuh udah dari awal gitu. Tapi 4 tahun itu sepertinya papa melihat akhirnya ya wes lah. Ya wes lah. Saya kok kayaknya ngelihat anak saya happy, mungkin lihat gitu ya, dan mamaku juga sih bantu. Tapi akhirnya menyerah ya papa. Menyerah. Soalnya kayaknya aku ya happy, terus dia lihat Popo juga stabil orangnya, dan karir nyanyiku tuh dengan adanya Popo ya makin bagus, orang semua lagunya dia disupport sama dia juga gitu. Gratis loh lagu-lagu kamu. Berhasil meluluhkan hati ayah mertua, keduanya mantap melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan tanggal 25 Maret 2006, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Meski dilangsungkan dengan sederhana, keduanya merasa puas lantaran semuanya disesuaikan dengan kemampuan keduanya. Aku bilang papa aku nggak mau pesta yang gede-gede, yang kayak orang Malang gitu kan, sukanya yang gede gitu. Terus papa kebetulan aktif di organisasi-organisasi, temennya banyak ya Po. Maunya diundang semua. Jadi aku bilang aku sama Popo mau bayar sendiri. Iya. Semuanya kita.
Semua pokoknya model kita lah. Kita sewa satu tempat kecil gitu di Tempat dia kasih cincin. Tempat dia kasih cincin itu. di Blok M ya namanya. Dulu restoran Nebraska. Jadi di situ ya kita merit ya, undang teman-teman 50 orang ya cuman ya. 75 orang, terus aku juga setir sendiri tuh mobilnya. Mobilnya masih mobil second juga. Mobil second. Momen paling bahagia tuh waktu nikah sama dia. Dan hari itu tuh indah banget semuanya, mulai dari pemberkatan dan harinya tuh simple. Makeup sendiri, terus adik-adik mama apa semua datang, terus waktu pemberkatan nggak nyangka penuh. Teman-teman gereja semua pada datang. Terus kita diberkati sama pastor yang Popo sayang gitu, yang kita deket. Dan after itu udah langsung turun makan, yang datang sahabat semua. Jadi seru, makanannya enak, semuanya oke. Viewers, seperti apa kelanjutan perjalanan kisah cinta Alena dan Popo? Simak kisahnya setelah ini, so stay tune on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.